Hello. Good morning, class of 2019. Thank you so much for having me. It is an incredible honor to stand here before you today. Thank you to the faculty, to the guests, the families, and to all the gorgeous students among us who are, beyond the shadow of a doubt, nursing raging hangovers and praying that this Disney princess keeps the let it go metaphors to a minimum, so I see you. I got you. I want to start today by sharing a secret about myself that you might not know. I did not graduate from college. Whoopsies. Dean is in a full flop sweat thinking, oh my God, nobody double checked. I had a feeling when I saw her outfit because no one with a respectable degree would wear hoops of that size who let her in here. But that leads me to another thing about me, which is I'm nice. And as it turns out, when you are nice, people tend to overlook a lot. In some Halo, selamat pagi kelas tahun 2020. Terima kasih sudah mengundangku. Suatu kehormatan luar biasa untuk berdiri di sini di hadapan Anda hari ini. Terima kasih kepada fakultas, untuk para tamu, keluarga, dan untuk semua siswa baik di antara kita yang berada di bawah bayang-bayang keraguan. Merawat, mengamuk, mabuk, dan berdoa agar putri Disney ini membiarkannya pergi. Metafora seminimal mungkin. Jadi aku melihatmu, aku mendapatkanmu. Saya ingin memulai hari ini dengan membagikan rahasia tentang diri saya yang mungkin tidak Anda ketahui. Saya tidak lulus dari perguruan tinggi. Dean benar-benar berpikir keras. Ya Tuhan, tidak ada yang mengecek. Saya punya perasaan ketika saya melihat pakaiannya, karena tidak ada orang dengan gelar terhormat akan memakai hoops sebesar itu. Siapa yang membiarkan dia di sini? Tapi itu membawa saya ke hal lain tentang saya, yaitu, saya baik. And as it turns out, when you are nice, people tend to overlook a lot. In some cases, this could include experience, credentials, not having your driver's license at airport security. And yes, that's a true story. Twice. And you might say, Kristen, no, that's not a result of being nice. That's the result and the privilege of being a recognizable person. And okay, that may be true, but I will counter with my husband, who is also highly recognizable and doesn't get away with anything. Literally 10 out of 10 times, he is getting a pat down at TSA. And that's because he's just not as nice as me. Don't get me wrong, I love him. He's brilliant, he's hilarious, he's literally my favorite person. But is he the nicest person? I don't know, guys. Dan ternyata, ketika Anda orang baik, cenderung mengabaikan banyak hal. Dalam beberapa kasus, ini dapat mencakup pengalaman, kredensial, tidak memiliki SIM di keamanan bandara, dan ya, itu kisah nyata 2 kali. Dan Anda mungkin berkata, Kristen tidak, itu bukan hasil dari bersikap baik, itulah hasil dan hak istimewa untuk menjadi orang yang mudah dikenali. Dan oke, itu mungkin benar. Tetapi saya akan melawan dengan suami saya yang juga sangat dikenali dan tidak lolos dengan apapun. Secara harfiah, 10 dari 10 kali, dia mendapatkan tepuk tangan di TSA. Dan itu karena dia tidak sebaik saya. Jangan salah paham, aku mencintainya. Dia brilian, dia lucu, dia benar-benar orang favorit saya, dan dia bahkan orang yang paling baik. Saya tidak tahu, aku hanya tidak tahu. And I tell you this at the risk of divorce because I can't offer you the tricks of how to wield your shining diploma to ensure success. I can't tell you the answer to the age-old actor's dilemma. Should I move to New York? Should I stay in LA? And for goodness sakes, I cannot tell you what a Magna Carta is or what it even does. I literally don't know. I don't have to answer any of those questions, and let me tell you a secret, nobody has the answer to those questions.
My soul trick to share with you is when you listen, when you really listen to people, when you listen as fiercely as you want to be heard, when you respect the idea that you are sharing the earth with other humans, when you lead with your nice foot forward, you'll win. Every time. Dan aku memberitahumu ini dengan risiko perceraian, karena aku tidak bisa menawarkanmu trik bagaimana cara menggunakan ijazahmu yang luar biasa untuk memastikan kesuksesan. Saya tidak bisa memberitahu Anda jawaban atas dilema aktor kuno ini. Haruskah saya pindah ke New York? Haruskah saya tinggal di LA? Demi Tuhan, aku tidak bisa memberitahumu apa itu Magna Carta atau apa yang dilakukannya. Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak harus menjawab semua pertanyaan itu. Dan biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Tidak ada yang punya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Trik dariku untuk dibagikan kepada Anda adalah ketika Anda mendengarkan. Ketika Anda benar-benar mendengarkan orang, ketika Anda mendengarkan sekeras apa yang Anda ingin dengar, ketika Anda menghargai gagasan bahwa Anda berbagi bumi dengan manusia lain, ketika Anda memimpin dengan kaki Anda ke depan, Anda akan menang setiap saat. It might not be today, it might not be tomorrow, but it comes back to you when you need it. We live in an age of instant gratification, right? Of immediate likes. And it is uncomfortable to have to wait to see the dividends of your kindness, but I promise you, it will appear exactly when you need it. It will appear at the precise moment when you pass gas in an elevator and everyone blames your husband instead of you. That is when the boomerang of kindness hits you back. It's also a very true story, numerous times over. Though it wouldn't be fair if I just waxed on about kindness and I didn't also include its inevitable downside. It's relevant to note that sometimes when you choose nice, it does come with a price tag. Being nice sometimes means avoiding the obvious joke. Like, for instance, I'm me, and I've chosen this path, this speech, to be nice at an institution like this. I am choosing not to reference Aunt Becky in any way, shape, or form. Thank you. In fact, I'm so... Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi kembali kepada Anda ketika Anda membutuhkannya. Kami hidup di zaman kepuasan instan, dari langsung suka dan tidak nyaman harus menunggu untuk melihat hasil dari kebaikan Anda. Tetapi saya berjanji kepada Anda, itu akan muncul tepat ketika Anda membutuhkannya. Ini akan muncul pada saat yang tepat ketika Anda buang gas di lift dan semua orang menyalahkan suami Anda daripada Anda. Saat itulah bumerang kebaikan menyerang Anda kembali. Ini juga kisah yang sangat nyata. Berkali-kali berpikir itu tidak adil jika saya hanya mengandalkan kebaikan dan saya tidak juga memasukkan sisi negatifnya. Penting untuk mengetahui bahwa kadang-kadang ketika Anda memilih yang baik, ia datang dengan label harga. Bersikap baik kadang-kadang berarti menghindari lelucon yang jelas. Seperti misalnya, saya adalah saya, dan saya telah memilih jalur ini. Pidato ini bagus di lembaga seperti ini. Saya memilih untuk tidak merujuk pada Bibi Becky dengan cara apapun. Terima kasih. In fact, I'm so nice, I'm not even going to mention my actual Aunt Becky for fear it is simply too close to the fire. And let me be real, removing those jokes is a bit of a sacrifice. But dare I say, prioritizing your emotional intelligence over your logical intelligence can at times feel like a compromise. But it does pay off. You were right, pay off. It was not the best choice of words for this particular point, but I'm not perfect. I'm not perfect, but I am trying. And you know what? I should have led with that. I am by no means perfect. I am also not telling you what to do. I mean, my second child is the result of unprotected makeup sex in a hot tub in the Hawaiian Islands. I am in no position to give advice.
Sebenarnya, saya sangat baik. Aku bahkan tidak menyebut bibiku yang sebenarnya Becky karena takut. Itu terlalu dekat dengan masalah dan biarkan aku menjadi nyata. Menghapus lelucon-lelucon itu sedikit pengorbanan, tetapi berani saya katakan memprioritaskan kecerdasan emosional Anda atas kecerdasan logis Anda kadang-kadang bisa terasa seperti kompromi tetapi itu terbayar. Anda benar untuk tidak membayar tidak. Itu bukan pilihan kata terbaik untuk poin ini. Saya tidak yakin. Saya tidak sempurna. Saya tidak sempurna. Tetapi saya mencoba dan Anda tahu apa yang harus saya pimpin dengan itu? Saya sama sekali tidak sempurna. Saya juga tidak memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Maksudku, anak kedua saya adalah hasil dari make up tanpa pengaman. Seks di bak mandi air panas di Kepulauan Hawaii. Saya tidak dalam posisi untuk memberikan nasihat. Hand to God. I can't do it. All I can do is share my experience with you. My husband always says, if you see someone who has what you want, ask them how they got it. Unfortunately, Beyonce has yet to reply to my email, so I don't have all the answers yet, but she will. Don't worry, she's definitely going to, so I'm pretty sure. I say this because if there is anything about my life that seems even slightly aspirational, hopefully some of this will be helpful to you. And if not, feel free to slowly pull the flask, hiding in your underwear out, and just have it. I'm not your mom, you know what I mean? If it's not hurting anyone, great, get yours. And you know what? Maybe share some with your neighbors. Sumpah, saya tidak bisa melakukannya. Yang bisa saya lakukan adalah membagikan pengalaman saya dengan Anda. Suami saya selalu berkata, jika Anda melihat seseorang yang memiliki apa yang Anda inginkan, tanyakan kepada mereka bagaimana mereka mendapatkannya. Sayangnya, Beyonce belum membalas email saya, jadi saya belum memiliki semua jawaban. Tetapi dia akan suka, jangan khawatir, dia pasti akan membalasnya. Jadi saya cukup yakin, saya mengatakan ini karena jika ada sesuatu tentang hidup saya yang tampaknya sedikit aspiratif, semoga beberapa di antaranya akan membantu Anda. Dan jika tidak merasa ragu untuk perlahan menarik termos bersembunyi di pakaian dalam Anda dan hanya memilikinya. Saya bukan ibumu. Kamu tahu apa maksudku? Itu jika tidak menyakiti siapapun, bagus, dapatkan hak Anda dan Anda tahu apa, mungkin berbagi dengan tetangga Anda. Neighbors. Now, the tricky thing about finding someone who has what you want is that you also have to know what you want, right? So that seems simple enough, but it's actually very hard because our brains are arrogant assholes. The brain thinks it's running the show, but the heart is secretly pulling the strings. It's very true. Our brains are the King Joffrey of our bodies, and our hearts are the Granny Tyrell, right? Very true. We think we know what we want, but we often have no idea what we need. And because of that, we often approach life with one goal, and we end up finding our real purpose along the way. When I left New York and I came to LA, I had the singular goal of becoming the lead on a TV show. I had gained some experience in New York playing a naive, weed-obsessed sexpot in Reefer Madness. I thought, perfect, I'm ready for Los Angeles. Surely I will be embraced immediately. So I hopped on a plane, I arrived in the land where the streets are soaked in sunshine and self-tanner residue. I had the confidence of an overserved freshman at a frat party. Sekarang hal yang sulit tentang menemukan seseorang yang memiliki apa yang Anda inginkan adalah itu. Anda juga harus tahu apa yang Anda inginkan. Baik. Jadi itu tampaknya cukup sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit karena otak kita adalah orang brengsek yang sombong.
Otak berpikir itu menjalankan pertunjukan, tetapi jantung diam-diam menarik tali. Itu seperti semak-semak. Otak kita adalah Raja Joffrey dari tubuh kita dan hati kita adalah nenek moyang Tyler, bukan? Sangat benar. Kita pikir kita tahu apa yang kita inginkan. Tetapi seringkali tidak tahu apa yang kita butuhkan. Dan karena itu, kita sering mendekati kehidupan dengan satu tujuan, dan akhirnya kita menemukan tujuan nyata kita di sepanjang jalan. Ketika saya meninggalkan New York dan saya datang ke LA, saya memiliki tujuan utama untuk menjadi yang terdepan di sebuah acara TV. Saya telah memperoleh pengalaman sendirian di New York. Memainkan ganja yang naif, sekspot berlebihan, dan menggila-kegilaan. Saya pikir sempurna. Saya siap untuk Los Angeles. Tentunya saya akan segera dipeluk. Jadi saya naik pesawat, saya tiba di tanah di mana jalan-jalan basah oleh sinar matahari dan residu tabir surya. Itu memiliki kepercayaan dari mahasiswa baru yang berlebihan di pesta Fred. I was like, here I am. And I began the process of auditioning, which it's really just a condensed way to say driving back and forth to Santa Monica in rush hour traffic. But the feedback that I received was that I was always either too young, too old, too cute, too plain, too smart, too ditzy. It was as if Goldilocks were every casting director. And I just couldn't nail it. And eventually I started booking some co-star and guest star roles, but my coveted lead eluded me. And I would go to bed negotiating with the universe. I would say, okay, if I could just book the lead on CIS NCIS ER Miami, I promise I will decrease my carbon footprint by at least 6 in the next calendar year. So clearly, I know absolutely nothing about the measure of carbon. I find it. Saya seperti inilah saya, dan saya memulai proses audisi yang sebenarnya secara ringkas untuk mengatakan mengemudi kembali ke Santa Monica dalam lalu lintas jam sibuk. Tetapi umpan balik yang saya terima adalah bahwa saya terlalu muda, terlalu tua, terlalu imut, terlalu polos, terlalu pintar, terlalu bodoh. Seolah-olah Goldilocks adalah sutradara setiap casting dan pada akhirnya tidak bisa melakukannya. Saya memulai merekrut beberapa peran bintang tamu, tetapi pemimpin yang saya banggakan menyinggung saya. Dan saya akan pergi tidur bernegosiasi dengan alam semesta. Saya akan mengatakan, oke, jika saya bisa direkrut memimpin pada CIS dan CIS Miami, saya berjanji saya akan mengurangi jejak karbon saya, setidaknya 6 pada tahun kalender berikutnya. Jadi jelas saya tidak tahu apa-apa tentang ukuran karbon. I find it almost as confusing as the concept of the Magna Carta. But then it happened. I was cast on Veronica Mars, which was my first show, and everything I ever wanted was in front of me. I was earning a real paycheck. I was the lead of a TV show. I owed the universe all my carbon. But once we started shooting, something very unexpected happened to me. Well, 2 unexpected things. The first was Ryan Hansen, who played Dick Casablancas. His hair. It was the exact, almost too accurate, too on-point shade of surfer blonde boy. It was like the kind that gives you PTSD from walking along Venice Beach, that you're just like, whoa. It was terrifying, and I loved it. The second was that, despite the recognition of my dream, I wasn't happy. Like, at all. My arrogant little asshole brain could not comprehend what was happening. I was like, how was this possible? This is what I wanted and what I needed, right? Saya merasa itu hampir membingungkan, seperti konsep Magna Carta, tetapi kemudian itu terjadi. Saya berperan di Veronica Mars yang merupakan pertunjukan pertama saya. Dan semua yang saya inginkan ada di depan saya. Saya mendapatkan gaji,
Saya adalah pemimpin acara TV. Saya berutang kepada alam semesta dan semua karbon saya. Tetapi begitu kami mulai syuting, sesuatu yang sangat tidak terduga terjadi kepada saya. Nah, dua hal yang tidak terduga. Yang pertama adalah Ryan Hansen yang memainkan rambut Vic Casablanca. Rambutnya itu persis, hampir terlalu akurat untuk satu titik warna Super Blonde Boy. Itu seperti jenis yang memberi Anda PTSD dari berjalan di sepanjang pidato yang hanya Anda suka. Wah, itu menakutkan. Saya menyukainya. Yang kedua adalah bahwa terlepas dari pengakuan mimpi saya tidak bahagia sama sekali. Seluruh otak kecilku yang sombong tidak dapat memahami apa yang terjadi. Saya seperti bagaimana ini mungkin? Inilah yang saya inginkan dan apa yang saya butuhkan, bukan? Right? And yet, I had it all, and I was lonelier than I had ever been. And it wasn't until the boy with the surfer hair invited me to his birthday party, after hours offset, away from work, that everything changed. He wasn't just inviting me to his birthday party, he was inviting me to his life party, to his community. And I finally felt at home, and I made some of the best friends that I still have to this day. In retrospect, I know it wasn't the role I was looking for. It wasn't a paycheck or a titular character. What I really needed was friendship. So I want to stress to you, build your tribe. They will keep you alive. I'm also pretty sure that's what Beyonce would say. Namun saya memiliki semuanya. Dan saya lebih kesepian daripada sebelumnya. Dan tidak sampai anak laki-laki dengan rambut surfer mengundang saya ke pesta ulang tahunnya. Setelah berjam-jam diasingkan dari pekerjaan, bahwa semuanya berubah. Dia tidak hanya mengundang saya ke pesta ulang tahunnya. Dia mengundang saya ke pesta hidupnya, ke komunitasnya. Dan saya akhirnya merasa betah dan membuat beberapa teman terbaik yang masih saya miliki sampai hari ini. Dalam retrospeksi, saya tahu itu bukan peran yang saya cari. Itu bukan gaji atau karakter turiturer. Yang benar-benar kubutuhkan adalah persahabatan. Jadi saya ingin menekankan kepada Anda, bangunlah keluarga Anda. Mereka akan membuatmu tetap hidup. Saya juga cukup yakin itulah yang akan dikatakan Beyonce. Speaking of pillars of an American entertainment, it is now the portion of the morning where I remind everyone that life is 50 Shades of Grey. I have to assume I'm the first speaker in an academic institution that has referenced the book 50 Shades of Grey, but we have already established that I dropped out of college, I have no right to be here, so this is where we've arrived. I don't know what you want me to do. Berbicara tentang pilar hiburan Amerika. Sekarang bagian dari pagi di mana saya mengingatkan semua orang bahwa hidup adalah 50 warna abu-abu. Saya harus memastikan bahwa saya adalah pembicara pertama di sebuah lembaga akademis yang telah mereferensikan buku 50 Shades of Grey. Tapi kami sudah menetapkan bahwa saya putus kuliah. Saya tidak berhak berada di sini. Jadi disinilah kami tiba. Saya tidak tahu apa yang Anda dan saya lakukan. In my life, there is only one concept that I have determined. It's that everything is gray. Every person, every question, every tragedy, even every victory, they all have nuance. Pay attention to the nuance. You all in this room, I feel like, know that better than anyone. You know it in your bones because you've devoted your time to building stories, building people. It's what you do. You are people architects. You read a script and you construct a walking, breathing human from the ground up. When we create characters, we're encouraged to make them three-dimensional, right? In acting, two-dimensional characters, they're at the least boring and at the most extreme irresponsible. Dalam hidup saya, hanya ada satu konsep yang telah saya tentukan. Semuanya abu-abu. Setiap orang, setiap pertanyaan, setiap tragedi, bahkan setiap kemenangan. Semuanya memiliki nuansa.
Perhatikan nuansanya. Anda semua di ruangan ini. Saya merasa ingin tahu itu lebih baik daripada siapapun. Anda tahu itu ada di dalam tulang Anda karena Anda telah menghususkannya waktu Anda untuk membangun cerita, membangun orang. Itu yang kamu lakukan. Anda adalah arsitek. Anda membaca sebuah skrip, dan Anda membangun sebuah karakter yang berjalan dan bernapas dari bawah ke atas. Ketika kita membuat karakter, kita didorong untuk membuatnya menjadi 3 dimensi, bukan? Dan acting karakter 2 dimensi, mereka setidaknya membosankan pada yang paling ekstrim dan tidak bertanggung jawab. We're told to embrace complicated characters. We are taught that you can't accurately play a villain until you find one thing about him that you love. One of my favorite producers has a poster over his desk that reads, "What does the villain want?" Because in art, we recognize all characters start with an empathetic motivation. On stage, we prioritize listening because we know the livelihood of the show relies on it. We are good at remembering those things when we make art. But in our daily lives, we tend to forget. When we shift from the stage to reality, nuance seems to get lost in the shuffle. In real life, we don't look for the one thing we love about each person. Complicated characters get cast out, and we view things two-dimensionally. It's also becoming increasingly apparent we're not listening to each other, even though, like on stage, the livelihood of this entire grand show relies on it. The great news is we can all choose, right? When hard moments arise, you can lean on the experience you've gleaned in these past 4 years, and you can choose the nuance. You can choose. Kami disuruh mempelajari karakter yang rumit. Kami diajari bahwa Anda tidak dapat memainkan penjahat secara akurat sampai Anda menemukan satu hal tentang dia yang Anda sukai. Salah satu produk favorit saya memiliki poster di atas meja yang bertuliskan apa yang diinginkan penjahat itu. Karena dalam seni, kami mengenali semua karakter mulai dengan motivasi, empati di atas panggung. Di atas panggung, kami memprioritaskan mendengarkan karena kami tahu penghidupan Snow mengandalkan itu. Kita pandai mengingat hal-hal itu karena kita membuat seni. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita cenderung lupa karena kita beralih dari panggung ke nuansa realitas tampaknya tersesat dalam sebuah kekacauan. Dalam kehidupan nyata, kita tidak mencari satu hal yang kita sukai dari setiap orang. Karakter yang rumit diusir, dan kami melihat dua hal secara dimensional. Semakin jelas, kita tidak saling mendengarkan, meskipun seperti di atas panggung, mata pencaharian di seluruh pertunjukan besar ini bergantung padanya. Berita baiknya adalah kita semua dapat memilih, bukan? Ketika saat-saat sulit muncul, Anda dapat bersandar pada pengalaman yang telah Anda dapatkan dalam 4 tahun terakhir ini dan Anda dapat memilih nuansa. You can choose complexity over simplicity. You can listen to others with open ears as if your next move depends on it. You can Sandy Meisner your life. So class of 2019, as you move your tassel from the left to the right and officially take the steps forward toward your forever, I encourage you, take them with your nice foot. And if you take away one thing from this, remember what I said earlier? If it's not hurting anyone, great, get yours. And maybe share some with your neighbor. Thank you and congratulations. Anda dapat memilih kompleksitas daripada kesederhanaan. Anda dapat mendengarkan orang lain dengan telinga terbuka seolah-olah langkah Anda selanjutnya bergantung padanya. Anda dapat Sandy Meisner di hidup Anda. Jadi, kelas 2019 saat Anda memindahkan kuncir dari kiri ke kanan dan secara resmi mengambil langkah maju ke arah depan, saya mendukung Anda. Melangkahlah dengan kaki Anda yang sangat bagus. Dan jika Anda mengambil satu hal dari ini, ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Jika tidak menyakiti siapapun, dapatkan hak Anda dan mungkin bagikan dengan tetangga Anda. Terima kasih. Selamat.